warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Astuti dari SD Negeri 2 Krajan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Bapak Budi Hedijanto selaku fasilitator dan Ibu Saryatun selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Paulina Mola. Nah, perlu diketahui bersama bahwa dalam tahap supervisi akademik akan ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga, tahap pasca observasi. Di kesempatan pertama ini, saya akan melakukan tahap pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan tahap pra-observasi saya dengan Ibu Paulina Nola. Selamat siang Bu Nola. Selamat siang Bu. Apa kabarnya ini? Baik sekali. Alhamdulillah, hari ini anak sehat dan ceria ya. Ya Bu, harus itu. Iya, harus semangat dan ceria. Nah, Bu Nola, sebelumnya ini saya sampaikan dulu ya, bahwa saya kan akan melaksanakan supervisi akademik nih terhadap kegiatan pembelajaran yang Bu Nola lakukan di kelasnya Bu Nola. Ini saya meminta waktunya sebentar kepada Bu Nola, sekedar kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol untuk melakukan tahap pra-observasi. Begitu, apakah diizinkan? Ya, silakan diizinkan. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya, Bu Nola, besok kan saya mau melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Nola, mau melakukan observasi pengamatan di kelasnya Bu Nola. Nah, besok itu di kelasnya Bu Nola bertepatan dengan pas pembelajaran MUPL apa dan materinya tentang apa ini? Dari apa? Kebetulan saya mengajar di kelas 3. Besok saya akan menyampaikan materi tema 8, yaitu tentang Raja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Petualang. Di pembelajaran kedua Bu, yaitu mengenal budaya Indonesia. Oh ya, jadi kelas 3 itu masih pembelajaran tematik ya Bu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran Ibu itu apa Bu besok itu? Tujuan pembelajaran itu yang utamanya adalah anak, ya, anak dapat mengenal budaya Indonesia, ya, baik dari suku maupun agama. Kemudian dari itu anak-anak itu akan belajar akan adanya perbedaan ya di negara kita ini. Kemudian saya menginginkan anak-anak ya saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Oh iya. Nah, jadi tadi MUPL yang ada dalam pembelajaran itu PKN dan Ya, PKN bahasa Indonesia. Ya. Kemudian itu tadi untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang area pengembangan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran Ibu itu tentang apa saja? Materinya nanti sebatas apa gitu? Pengembangannya sampai di mana begitu? Oke, tadi kan Bu Nola sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk besok ya. Nah, area pengembangan yang ingin dikembangkan dari materi yang Bu Nola sampaikan itu nanti sebatas mana? Saya besok materi yang akan saya kembangkan itu PKN gitu. Di situ nanti saya akan menjelaskan arti keberagaman dulu, kemudian tentunya Bhinneka Tunggal Ika ya sebagai lambang negara Indonesia. Jadi anak-anak itu harus tahu apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama. Yang kedua yaitu sikap atau perilaku dari anak-anak menjalankan atau mengamalkan yaitu sila dari Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih ke MUPL PKN-nya ya, lebih ke itu. Nah, kemudian untuk strategi pembelajarannya Bu Nola besok mau menggunakan strategi apa? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran itu rencana saya, tapi saya tidak tahu besok itu mau menggunakan strategi
pembelajaran seperti apa, karena saya melihat kondisi anak Iya, itu. benar. Jadi saya belum bisa dulu, Iya. kita jadi besok dulu nggak ada kelas iya, gitu. iya benar ya. Jadi dulu itu kita merancangkan sekarang, tapi kita nggak tahu besok kondisi anak seperti apa ya. Jadi bisa berubah ya antara sekarang dan besok. Iya, terima kasih. Nah, ini kan kita baru ngobrol-ngobrol dulu nih. Nah, kira-kira apa sih tujuannya Bu Nola itu mengharapkan kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Apa yang Bu Nola harapkan begitu? Yang saya harapkan itu ya kita saling sharing gitu ya, sharing dengan apa namanya, paling Tentang ini ya, pembelajaran gitu terkait ya. dengan pembelajaran dari kelas itu ya, paling tidak kita saling berbagi pendapat atau pengalaman Iya. gitu. Bagaimana kita mengajar di kelas seperti itu. Ya, jadi berbagi pengalaman, kita sharing, ketika ada permasalahan di kelas kita cari solusi bersama-sama gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Nola nih, sejauh ini selama Bu Nola itu mengajar di kelas 3, nah ada nggak sih kendala atau kesulitan yang Bu Nola hadapi dengan Bu Nola sendiri atau dengan anak-anak atau semua situasi yang ada di kelas, kira-kira kendala atau kesulitan apa? Untuk materi saya tidak mengalami kesulitan ya Bu, ataupun kendala, tapi yang menjadi kesulitan saya itu pada siswa Bu. Itu terutama siswa itu sulit untuk fokus. Kemudian kemudian anak-anak itu kurang aktif saat pembelajaran. Pasif gitu ya. Entah karena capek atau lapar atau capek juga tidak tahu. Nah, dengan kendala-kendala yang dihadapi Bu Nola itu kira-kira yang sudah Bu Nola lakukan apa Bu? Saya biasanya ya memanggil nama anak itu, kemudian saya ya kadang ya memberikan pertanyaan ya kepada anak itu. Dan kadang ya juga saya memindahkan tempat duduk anak itu. Oh iya, kalau anaknya misalkan bikin apa namanya rame gitu ya, gitu, dipanggil nama atau dikasih pertanyaan supaya dia fokus gitu ya. Nah, jadi dari yang Bu Nola sampaikan, saya bisa sedikit menangkap nih. Jadi Bu Nola itu di kelas sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 ya Bu, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, dan juga ada diferensiasi produk gitu. Nah, kalau menurut Bu Nola sendiri yang sudah dilakukan Bu Nola itu diferensiasi. Menurut saya sudah melakukan diferensiasi proses Bu. Oh iya, jadi diferensiasi proses ya, karena tadi kan terkait dengan proses pembelajarannya ya, jadi bukan konten atau produknya ya. Tadi kan Bu Nola menyampaikan kalau ada anak yang kurang fokus, nanti Bu Nola panggil namanya atau kasih pertanyaan, ya itu maksudnya menurut Bu Nola memang masuk di diferensiasi proses. Nah, kita masuk ke ini Bu, kompetensi sosial emosional ya. Jadi kita itu kan kalau ngajar di kelas, anak-anak itu tidak lepas dengan kondisi sosial emosionalnya mereka. Nah, dalam kompetensi sosial emosional itu kan ada 5 ya. Jadi ada kesadaran diri, ada manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, ada keterampilan berrelasi, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari kelima aspek sosial emosional yang ada itu, kira-kira aspek yang mana yang ingin Bu Nola kembangkan terhadap peserta didik Bu Nola? Menurut saya aspek kesadaran diri. Oh, aspek kesadaran diri. Kenapa aspek itu menjadi aspek yang ingin dikembangkan oleh Bu Nola? Karena saya menginginkan anak didik saya itu ya dalam belajar mereka itu sudah punya kesadaran diri. Artinya apa? Anak tersebut itu ngerti, oh aku butuh. Jadi mereka yang butuh. Jadi harapan saya anak-anak itu tidak perlu dipaksakan atau di bahasa Jawanya diupiak-upiak seperti itu. Jadi anak itu dengan sadar sendiri bahwa aku butuh materi ini, pelajaran ini, jadi saya ya tidak perlu
memaksakan, jadi ada pemaksaan dalam kegiatan mengajar. Iya benar sih, kalau anak itu sudah sadar secara kemauannya sendiri, kita sebagai guru juga lebih mudah dan nyaman ya dalam menyampaikan materi ya. Karena kita kalau harus bahasa Jawanya tadi ngopiak-ngopiak itu kan juga butuh waktu ya. Nah nanti bikin pembelajarannya juga semakin lama. Nah lanjut lagi ya, ini terkait dengan apa aja sih persiapan Bu Nula untuk setiap kali ngajar itu persiapannya apa saja? Nah, yang utama itu RPP gitu. Oh iya, RPP itu kan kita kan bisa dibantu. Ada tahap prosesnya sebelum kita mengajar. Kemudian di situ juga ada raga. Raga juga itu wajib ya. Iya, kalau dan anak kan kita mengajar mengenai alat raga ada daya tarik. Iya, agar anak lebih semangat, tidak bosan dan sebagainya. Iya. Itu ya, jadi RPP itu kan memang wajib ya, harus dipedomani bahwa itu merupakan senjata untuk seorang guru ketika ngajar ya. Kemudian alat peraga itu kalau memang dibutuhkan ya itu lebih baik gitu ya. Kalau ada media pembelajaran yang lain itu juga bisa ditambahkan gitu ya Bu ya. Nah kira-kira nih kalau kita hitung-hitung pakai persen Ibu, kira-kira untuk pembelajaran besok itu kesiapannya sudah berapa persen ini? Kira-kira 80%. Oh iya. Sudah tinggi ya, berarti 80% untuk persiapan, nanti kita tinggal eksekusi aja nanti. Kita tinggal eksekusi di lapangan. Ya, gitu. Jadi itu saja Bu Nula untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini di tahap praobservasi ini. Jadi besok saya izin deh Bu untuk masuk ke kelasnya Bu Nula untuk melakukan observasi atau pengamatan nih terkait dengan supervisi akademik. Siap Bu. Iya. Terima kasih Bu Nula. Demikian pelaksanaan percakapan tahap praobservasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Paulina Nula. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah. Ya, membaca untuk menyimak bacaan materi kita pada hari ini yaitu mengenal budaya Indonesia. Anak-anak perlu kalian ketahui ya bahwa negara kita Indonesia itu apa anak-anak? Memiliki kekayaan budaya Indonesia. Ya. Negara kita ini kaya akan budaya Indonesia. Nah, apa saja nah yang kalian ketahui mengenai budaya Indonesia? Kaya akan apa Indonesia ini anak-anak? Agama, budaya, suku, tradisi, makanan, apa lagi nak? Rumah adat, pakaian adat, apa lagi nak? Kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia.
Pancasila negara kita, yaitu Tunggal Ika. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa itu Bhinneka, arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Ya. Mari kita artikan satu-satu dulu, Nak. Bhinneka. Artinya apa, Nak? Berbeda-beda. Tunggal. Tunggal. Satu. Ika. Dua. Nah, ini Nak yang menyatukan kita. Ya, walaupun kita berbeda agama, suku, budaya, ya. Dengan Bhinneka Tunggal Ika ini kita menjadi satu. Tujuannya apa, Nak? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Apakah ada yang tahu? Walaupun kita berbeda agama, suku, ya, kita harus saling menghormati, menghargai. Tujuannya apa? Ya itu silakan. Untuk menciptakan kerukunan. Di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Sudah mengerti? Nah, ya. Bu Guru akan memberikan kesimpulan ya tentang materi kita pada hari ini, yaitu apa, anak-anak? Ya. Indonesia negara yang kaya akan budaya, Nak. Budaya kita baik suku maupun agama. Apapun itu suku dan agama yang ada di negara kita ini, ya, kita harus saling menghormati dan menghargainya. Tujuannya apa? Agar tercipta kerukunan. Nah, dengan adanya perbedaan keragaman ini, ya, Selamat pagi Bu Nola. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum nih? belum. Tapi bisa menyembunyikan ini loh, kalau belum sarapan tetap semangat pagi. Semangat dan ceria. Iya. Itu harus. ceria. Sip. Hebatnya. Ini kebetulan hari ini kan saya lihat benar baru ada waktu kosong nih. Ya kan? Baru aktivitasnya apa yang Oh iya, kita kan kalau dulu kelas kan itu kosongnya kalau pas pelajaran agama sama PJOK aja ya. Nah, iya, pas itu kita full ngajar. Nah ini mumpung benar baru kosong ya, baru kelas 3 baru pelajaran agama. Ini saya mau minta waktunya sedikit lah, boleh? Boleh.
silakan. Dengan senang hati. Oke. Nah, kemarin kan saya sudah ini ya melakukan percakapan dengan pemula izin mau mengadakan supervisi akademik ya di kelasnya pemula, mau mengadakan observasi pengamatan di kelasnya pemula. Kemarin sudah sedikit kita ngobrol-ngobrol pada saat observasi itu. Sebelum saya masuk kan sudah ada percakapan ngobrol-ngobrol apa yang ingin dikembangkan dan juga strategi apa yang akan dicapai. Terus kemarin ini saya langsung masuk di kelasnya gitu ya. Nah ini nih sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira perasaannya Bu Lola pas ada saya di kelas Bu Lola seperti apa? Yang jelas lega ya Bu. Kemudian saya juga senang. Kenapa? Karena kemudian saya bisa merefleksikan diri saya. Ketika ada teman sejalan, melihat saya mengajar di kelas. Oh gitu ya. Ada blocking nggak itu? Jelas. Karena dari kata lega itu setelah seminar masuk selesai. Ya, jadi kalau ada gitu juga ya, kalau kita lagi ngajar itu kadang anak kan nggak bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan ketika diajar oleh gurunya, tapi ada orang dewasa yang mendampingi kayak gitu kan. Jadi seenggaknya kita tahulah apa yang ada di pikiran anak, apa yang dirasakan anak melalui refleksi dari orang dewasa tadi gitu ya. Jadi seenggaknya nih saya bisa pas kemarin itu saya masuk ke kelasnya dulu, ternyata pemula itu kalau ngajar suaranya wow gitu ya. Padahal biasanya kalau dengar gitu kan halus, ternyata kalau ngajar itu cepat. Harus karena apa? Karena anak itu kan mereka hidup sendiri. Fokus dia fokusnya jadi ke gurunya gitu ya. Kalau kelas 3 itu kan ada berapa? Ada 29. Ada 29. Kemarin saya ada bangku yang kosong itu nggak kita siswa yang siswa nggak berdatang sakit. Nah biasanya kalau sakit itu izin nggak sama? Izin tapi lewat BPA untuk surat izinnya itu muncul. Oh gitu. Diberikan nomornya atau jadi pas masuk Ada kesepakatan di kelas ya, kalau mau izin atau nggak masuk ya dulu nanti soal izin muncul gitu ya. Nah ini kita kembali lagi ke pada saat kemarin saya nah kemarin Bu Lola saat pembelajaran itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah kira-kira sudah tercapai apa belum Bu? kalau menurut saya sudah tercapai. Kenapa? Materi yang saya sampaikan kemarin itu kan mengenal budaya Indonesia. Jadi di situ budaya Indonesia itu ada berbagai macam itu, baik suku atau macam. Jadi dari situ anak-anak nanti akan belajar bagaimana cara menghargai, menghormati perbedaan mereka. Dan yang kedua itu yaitu anak-anak itu bersikap ataupun berperilaku itu sesuai dengan pengamalan sila dari Pancasila. Kenapa saya bilang itu tercapai? Pertama, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi anak-anak itu mereka mempunyai teman berbeda suku, berbeda agama. Di situ mereka tetap bermain bersama tanpa mereka membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, sikap apapun perilaku anak-anak itu sudah sesuai dengan pengamalan sila dari Pancasila sebelum kegiatan belajar. Anak-anak doa terlebih dahulu. Setelah kegiatan belajar juga anak
jualan. Kemudian yang kedua, ketika kegiatan belajar mengajar itu anak-anak menyampaikan pendapatnya. Anak-anak memberikan pendapat saya dalam menyampaikan pendapat. Itu silakan. Berarti secara garis besar tujuannya sudah tercapai nih ya. Hebat nih. Kan kita mau apa-apa harus ada tujuannya. Tujuan termasuk tujuan pembelajaran. Kalau kita sudah tercapai kan itu salah satu tolak ukur keberhasilan dalam sebuah pembelajaran ya. Nah itu tadi kan tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah dari pembelajaran kemarin kira-kira apa ya? Ada nggak sih kendala atau kesulitan pas praktek pembelajaran kemarin yang dirasakan? Karena ada yaitu yang tadi kemarin kegiatan pembelajaran itu saya menggunakan sebagai pembelajaran kooperatif. Maka ketika saya mengajar, saya belum seutuhnya menggunakan sebagai pembelajaran itu karena saya itu anak-anak sudah capek kan setelah pelajaran kejauhan capek dari waktu kita sudah siang kemudian terbatas saja Maksudnya ini ya tidak memungkinkan untuk menerapkan pembelajaran kooperatif learning yang apa kan kooperatif seutuhnya. Biasanya kan kooperatif learning itu kan ditandai dengan pembagian kelompok gitu kan ya. Nanti anak yang pandai terus kemudian mencari teman-temannya gitu. Nah kemarin di pembelajaran yang kedua itu apa namanya anak-anak yang dengan rasa bisa itu dengan kasih pertanyaan pemantik ya supaya yang teman-teman yang lain itu juga mendengarkan gitu ya. Jadi sebenarnya cuma terkait dengan apa namanya kondisi saja sebenarnya ya sudah masuk ke situ gitu ya. Cuma Bu Nola mungkin rasanya belum puas seutuhnya gitu ya. maka di situ kita bisa lihat sendiri aja sebenarnya anak-anak tuh sadar mereka tuh butuh siapa gitu. Karena kondisi itu situasi anak capek kemudian waktu juga siang gitu kita waktu terbatas jadi anak-anak kegiatan belajar pada itu tidak masuk. Jadi saya ada mukiak bocah dengan pertanyaan Iya paham. Ya kemarin sudah sempat siapa yang bertanya sebenarnya ketawa. Iya. Kita kan memang nggak bisa ya memaksakan kondisi anak ya. Seperti apa yang kita pagi, siang itu kan mereka berbeda mengalami perubahan gitu ya. Dan ini kesulitan atau kendala yang kita Nah kira-kira dengan melihat kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh Bunda, apa sih yang terpikirkan Bunda untuk mensiasati itu? Kira-kira biar nggak seperti itu tuh ada pikiran apa atau solusi apa yang diinginkan oleh Bunda itu? Kegiatan belajar mengajar itu adalah kelas harusnya ya kegiatan belajar mengajar itu tidak harus dalam kelas dari saya nggak berpikiran seperti itu anak capek apa enggak kenapa tidak dibuat kelas saja jadi saya juga kok tidak menanyakan keinginan anak itu seperti apa jadi ketika anak menyampaikan pendapatnya kan saya jadi keinginan anak saya seperti ini. Nah ini jadi tidak harus di dalam kelas sih ya. Nah ini berarti Bu Nola sudah tahu ini. Jadi ternyata itu untuk melaksanakan pembelajaran itu nggak cuma melulu di kelas saja. Lingkungan sekolah kita ini bisa dijadikan ruang untuk anak-anak kita belajar mau di kampus, mau di musola, mau di lapangan atau diajak kemana. Itu kan
sebenarnya bisa ya. Jadi tadi Bu Lola sudah apa ya? Sebenarnya sudah mencarikan solusi untuk masalah Bu Lola sendiri sebenarnya loh. Tapi ya, ya itu Bu, karena saya belum lihat caranya. Aku ini belum mampu ngajar. Biasanya kan ibu kepala sekolah, ya apa sanggung aja lah teman gitu ya. Besok gantian. Iya iya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi apa namanya yang sudah kita berbagi pengalaman bersama kemarin itu, saya sudah mengamati proses pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Lola. Apa namanya, semuanya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang sudah Bu Lola bikin. Itu sudah runtut. Mungkin tadi Bu Lola sudah menyampaikan ya kalau ada beberapa kendala dan kesulitan. Nah itu sebenarnya tadi Bu Lola juga sudah menyampaikan solusi. Jadi besok bisa dicoba seperti itu untuk jadi untuk supaya anak-anak itu lebih fokus, lebih semangat lagi belajar. Jadi nggak cuma melulu di dalam kelas kayak gitu ya. Terus ini refleksi juga saya sampaikan untuk Bu Lola. Jadi kemarin suara Bu Lola itu sudah sangat jelas gitu ya, sudah keras dan anak-anak itu sangat memperhatikan. Cuman mungkin apa namanya, untuk anak-anak yang kurang aktif, nah untuk anak-anak yang kurang aktif mungkin lebih diaktifkan lagi begitu. Pertanyaan pemantik itu lebih Bu Lola berikan lagi kepada anak-anak itu. Jadi pertanyaannya itu bukan cuma untuk anak-anak yang bisa saja, tapi untuk anak-anak yang tidak bisa, jadi mereka itu mau menyuarakan pendapatnya seperti itu. Kemudian terkait dengan topiknya kan tentang budaya Indonesia ya. Jadi bisa menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang menarik lah untuk mereka. Jadi ada gambar lah, atau kita nonton video di laptop karena kita LCD sedang nggak ada ya. Gitu, nonton video di laptop atau sekedar kita mempergunakan lagu-lagu daerah seperti itu bisa dilakukan tambahan juga. Iya, semoga saya besoknya bisa lebih baik ya. Amin ya. Jadi kita ngajarkan nggak bisa apa namanya sempurna 100%. Pasti semuanya ada kendala maupun kesulitan. Nah, gunanya kita adanya supervisi akademik kan juga seperti ini. Jadi kita bisa saling berbagi, saling share pengalaman. Ya. Jadi kalau kita ada masalah juga bisa kita cari solusi bersama-sama. Jadi bagaimana saya kalau merefleksikan. Iya benar sekali. Iya, ya udah Bu Lola, itu saja bincang-bincang saya sama Bu Lola ini.